BMX sahkan KWAP kena scam 200 juta ringgit dengan syarikat Indonesia. Ini sakit jiwa sih. Kasus korupsi Indonesia sudah go internasional dan kali ini korbannya bukan uang rakyat Indonesia melainkan uang pensiunan rakyat Malaysia. Jadi baru-baru ini viral di media sosial di mana ada dana KWAP atau kumpulan uang persaraan diperbadankan milik pejabat awam Malaysia hilang di Indonesia. Jumlahnya sangat fantastis guys. Beberapa sumber menyebutkan sampai pada angka 200 juta ringgit Malaysia atau sekitar 800 miliar rupiah. Kasus ini tentunya sekarang menjadi perhatian internasional. Semua mata tertuju pada Indonesia dan bukan tentang hal baik melainkan soal korupsi. Ini tentunya bakal sangat merugikan banget buat perekonomian Indonesia. Jangan heran kalau nanti ke depannya para investor asing sudah enggan lagi untuk berinvestasi di Indonesia. So di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk melihat dan ngebahas soal kasus korupsi internasional yang menjadi kasus skandal terbesar saat ini. Kita langsung lihat saja sekarang videonya. Tapi buat teman-teman yang mau support aku, boleh banget kalian langsung scan aja menggunakan akun TNG atau akun bank kalian, berapapun aku terima, dan terima kasih banyak. So tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas korupsi TPPU Startup e-Fishery. Masya Allah, duit pensiun PNS di Taspen, TNI Polri, di Asabri dikorupsi. Sekarang ada orang Indonesia yang korupsi dana pensiun ASN Malaysia. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebut penipuan e-Fishery terencana katanya. Dana pensiun PNS Malaysia Rp 700 miliar rupiah raib. Anwar Ibrahim 852 miliar dana pensiun PNS Malaysia jadi korban e-Fishery. Ngeri banget. Ini Malaysia yang jadi korban sekarang. Ini pernyataan sikap si akunya, anggota Komisi 13 DPR RI bidang Hukum dan HAM, Yogyakarta 18 Juli 2026. Skandal e-Fishery, jangan biarkan Indonesia dipersepsikan sebagai surga kejahatan korporasi. Indonesia, kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara atau e-Fishery bukan lagi sekedar perkara pidana korporasi. Ini adalah ujian nyata bagi kredibilitas negara hukum Indonesia, perlindungan hak ekonomi masyarakat, dan kepercayaan dunia terhadap sistem hukum nasional. Perkara ini telah menjadi perhatian internasional karena melibatkan investor dari berbagai negara, termasuk kumpulan uang persaraan diperbadankan KWAP Malaysia. Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyebutkan perkara ini sebagai well-planned fraud, menunjukkan bahwa penyelesaiannya telah memasuki ranah kepercayaan antar negara dan persepsi global terhadap kepastian hukum Indonesia. Proses hukum telah berjalan terhadap Gibran Huzaifah, Angga Hadrian Raditya, dan Andriadi sesuai status hukum masing-masing. Namun, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah tetap wajib diberikan kepada setiap pihak yang belum diputus bersalah oleh pengadilan. Indonesia, kasus ini mengindikasikan dugaan manipulasi laporan keuangan hampir 600 juta dolar Amerika atau sekitar 9,7 triliun yang berdampak pada investasi KWAP Malaysia sekitar 200 juta ringgit Malaysia atau 880 miliar rupiah, menunjukkan bahwa kejahatan korporasi modern tidak lagi mengenal batas negara. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib membuktikan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga wajib mengungkap perkara secara menyeluruh, memulihkan kerugian korban, mengembalikan aset hasil kejahatan, dan memperbaiki tata kelola korporasi. Setuju banget dengan pernyataan Ibu ini, karena ini sudah bukan tingkat nasional lagi korupsinya. Korbannya adalah para investor dari negara luar, termasuk salah satunya yaitu Malaysia. Ini menurutku bakal sangat berdampak pada investor
investasi Indonesia ke depannya. Wajar saja kalau nanti negara luar atau negara-negara tetangga kita sudah enggan untuk berinvestasi di Indonesia, karena ini adalah permulaan yang memunculkan ketakutan dan juga kekhawatiran para investor untuk berinvestasi. Jadi katanya e-fishery ini tuh semacam memasukkan laporan keuangan, bilang kepada para investor bahwa mereka mendapatkan laba atau untung, padahal pada kenyataannya e-fishery ini tuh tidak mendapatkan untung atau merugi. Kuap rugi hampir 200 juta ringgit dalam pelaburan startup Indonesia e-fishery. Macam mana diorang ni boleh terpedaya dalam pelaburan startup ni? Jom kita sembang dalam video ni guys. Guys, pada tahun 2023, e-fishery pada masa tu dianggap antara startup paling berjaya dekat Asia Tenggara. Syarikat daripada Indonesia ni berjaya tarik pelabur-pelabur besar dunia, contohnya macam Temasek, Softbank, North Star dan beberapa lagi dana antarabangsa yang lain. Ini semua dana antarabangsa yang besar guys. Kan tetapi untuk dana-dana besar ni, dia orang biasanya akan buat proses due diligence lah sebelum invest. Ini termasuklah semak penyata kewangan yang telah pun diaudit. Soalnya, kalau dah diaudit, macam mana penipuan tu tak dapat dikesan? Well, pada saya lah, jawapannya adalah audit ni bukanlah satu jaminan yang penipuan tu mesti akan dapat dikesan. Sebab itulah dana-dana besar pun diorang pun kena tipu juga sebab diorang bergantung kepada penyata yang telah diaudit. Objektif audit adalah untuk bagi reasonable assurance ataupun jaminan munasabah. Tapi kalau dah macam tu, macam mana nak kesan? Jawapannya adalah dengan siasatan forensik. Dalam kes e-fishery ni, ada whistleblower yang dah pecah lubang lah. Dan lepas tu baru dah siasatan forensik dibuat dan pada masa tu, semua tong ni pecah lah. Dapatan siasatan forensik awal oleh FTI Consulting, syarikat itu melaporkan untung sebelum cukai sekitar 16 juta US dollar, akan tetapi siasatan forensik cakap syarikat tu sebenarnya rugi 35.4 juta US dollar bagi tempoh yang sama. Akan tetapi kerajaan sekarang maklumkan yang kuap tengah ambil tindakan undang-undang untuk cuba dapatkan semula dana yang hilang. Ini selain daripada semak proses ketulusan dan pemantauan pelaburan supaya kesilapan sama ni taklah berulang. Jadi pengajarannya dekat sini, dana persaraan contohnya macam kuat bukan setakat perlu buat due diligence sebelum labur, tapi juga kena ada sistem pemantauan yang lebih ketat lepas pelaburan itu dibuat. Tapi kan guys, kesan ni bukan setakat dirasa oleh Kuap je, tapi juga seluruh ekosistem startup Indonesia. Bila salah satu startup paling terkenal dekat negara tu terpalit dengan skandal, keyakinan antarabangsa pun terjejas. Jadi guys, audit juga sebetulnya tidak ngejamin ya startup atau perusahaan itu bisa dijamin aman gitu, karena ini juga nyatanya ini juga udah diaudit. Malaysia sebetulnya juga udah melihat, oh ini sudah startup ini udah diaudit nih, kayaknya aman untuk nyimpen duit karena ada semacam asuransinya gitu. Tapi kenyataannya tetap juga, dan ini bakal sangat merugikan banget untuk Malaysia juga untuk Indonesia ke depannya. Karena aku rasa nih guys, kepercayaan dari negara luar untuk berinvestasi di Indonesia setelah mencuatnya kasus ini tuh bakal semakin berkurang. Dan kasus ini tuh bukan cuma isu doang, tapi udah bener-bener disahkan oleh Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim. BMX sahkan KWAP kena scam 200 juta ringgit dengan syarikat Indonesia. Dana yang sepatutnya bantu bayar pencen penjawat awam telah lesap. Apa cerita ni tuan-puan? Apa yang berlaku adalah kumpulan wang persaraan dikenali sebagai KWAP yang bertanggungjawab terhadap skim pencen, ganjaran dan faedah persaraan untuk penjawat awam. Mereka telah melabur 200 juta ringgit terhadap syarikat pemula Indonesia ataupun startup dikenali sebagai e-fishery pada Julai 2023. E-fishery merupakan syarikat yang membangunkan platform dan teknologi pintar bagi membantu penternak ikan dan juga udang. Dan hebatnya e-fishery ini, bukan KWAP sahaja kena scam tuan-puan. Softbank, North Star, malah dana kekayaan berdaulat Singapura iaitu Temasek Holdings pun kena scam juga tuan-puan. Jadi apa yang dilakukan oleh e-fishery ini adalah mereka telah membuat dua set rekod kewangan yang berbeza. Satu adalah versi sebenar, manakala satu lagi adalah versi rekaan maha hebat penuh manipulasi yang digunakan untuk ditunjukkan kepada pelabur luar, auditor dan juga badan pengawasan. Tetapi siasatan demi siasatan telah berjaya membongkar penipuan e-fishery ini sehinggalah membawa kepada penangkapan
penangkapan pengasas iaitu Gibran Huzaifah selama 9 tahun pada April lalu. Persoalannya sekarang adalah apa nasib 200 juta apakah bakal ringgit balik atau tersebut? enggak? Menurut Kementerian Kewangan Malaysia KWAP beserta dengan pelabur-pelabur yang lain, mereka telah membuat laporan terhadap pihak berkuasa yang berkaitan selain daripada membuat tindakan undang-undang bagi mendapatkan semula dana yang telah dilaburkan. Jadi begitulah tuan-puan. Aku harap ya guys, semoga uang ini bisa kembali kepada yang haknya, yaitu para penerima pancen di Malaysia. Karena kasihan ya para PNS yang mungkin kayak guru, tentara, kayak gitu-gitu yang mereka harus menerima uang tersebut tapi pada akhirnya hilang. Dan ini ada pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini 3 syarikat audit terbesar dunia meluluskan. Jadi saya ada kaji auditnya ini, sudah ini lulus memang katanya. keparan luar biasa dari Jakarta ini. Tetapi dalam penipuan malangnya. Jadi ini itu pengajaran juga bahawa walaupun disahkan oleh syarikat audit terkenal dunia, dia tidak menjamin. Oleh itu, oleh kerana pelaburan yang menyentuh kepentingan awam, termasuk KWAP ini, tentunya kita tidak boleh berselindung tentang keputusan yang diambil. Pelaburan sekitar 160 juta itu saya pilih untuk umumkan, ya, kerana wang ini dana persaraan. 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquakultur Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dikenakan yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan yang sangat canggih. Anwar Ibrahim menyebut ini penipuan yang sangat canggih dan menyebutkan bahwa kerugian yang diderita oleh Malaysia sekitar 160 juta ringgit tepatnya tadi ya disebutkan itu tuh gak seberapa katanya dibanding dengan kerugian negara lain yang berinvestasi di Indonesia di serikat e-fishery ini. Ngeri banget sumpah. Dan tadi disebutkan ya katanya ada yang menyebutkan 200 juta ringgit. Ini juga ada faktanya nih katanya sekitar 166 juta. Tapi walau bagaimanapun itu adalah angka yang sangat fantastis, sangat besar banget. Ramai yang tanya saya, betul ke 200 juta ringgit duit KWAP lesap? Pertama sekali, angka 200 juta ringgit itu tidak betul. Dan berdasarkan penjelasan rasmi KWAP, jumlah sebenar yang dilaburkan ialah ini resmi tuh 3 juta ringgit. Jadi apa cerita sebenarnya? KWAP melabur 163 juta ringgit dalam e-fishery. Ini sebuah syarikat teknologi aquakultur dari Indonesia. Dan ketika itu, e-fishery bernilai sekitar 1.4 bilion US dollar. KWAP tak masuk melabur seorang diri. KWAP cuma pegang 2.51% saham. Ini pelabur yang minoriti. Kecil ya. Majoriti dipegang oleh pelabur lain. Termasuk dana pelaburan kerajaan Singapura yang mengurus lebih 500 bilion Singapore dollars pun melabur. Begitu juga SoftBank, gergasi pelaburan teknologi Jepun. Jadi ini korbannya bukan cuman Malaysia. Malaysia tuh cuman 2,51%. Cuman minoritas investasi aja. Nilainya minoritas saja udah sebesar itu, apalagi negara-negara tadi yang menjadi prioritas seperti Singapura, Jepang. Wow. Sama melabur di Indonesia. Gila sih, malu banget. Dari Abu Dhabi. Tuh Abu Maksudnya, Dhabi. ada pelabur yang jauh lebih besar dari KWAP dan ada yang memang berpengalaman dalam pasaran Indonesia. Tetapi hasil siasatan kemudiannya mendapati pengurusan e-fishery telah memalsukan penyata kewangannya selama bertahun-tahun. Maksudnya, KWAP dan juga pelabur-pelabur lain membuat keputusan berdasarkan maklumat palsu yang telah dimanipulasi. Ya Pengasas Allah, ngeri e-fishery kali, kemudian Cok. didakwa dan dijatuhi hukuman penjara 9 tahun. Ini kerana pecah amanah dan juga pengubahan wang haram. Ada yang tanya, KWAP ni tak buat due diligence ke? Cadangan pelaburan ini dinilai oleh pasukan pelaburan KWAP sebelum diluluskan oleh panel pelaburannya. Jadi memang adalah due diligence. Tapi penipuan ni sangat terancang sehingga pelabur besar yang saya sebut tadi, termasuk percaya ya dan sebagainya pun turut tertipu. Apa tindakan KWAP sekarang? KWAP dah jelaskan. Semakan dalaman menyeluruh sudah pun dibuat dan tindakan susulan sudah pun diambil. KWAP juga sedang menggunakan semua saluran yang ada untuk mendapatkan semula sebanyak mungkin wang tersebut. Dan KWAP juga
dia dah umum langkah pengukuhan pelaburan pasaran. Semoga ya uangnya kembali. Yang lebih luas dan pelaburan bersama pengurus dana berpengalaman dan juga pemantauan pasca pelaburan yang dipertingkatkan. Berapa banyak dana yang dapat dikembalikan masih belum diketahui. Jadi tak tepat kalau nak kata keseluruhan pelaburan itu sudah hangus. Apa kesannya kepada pencen pejabat awam? Kerajaan yang menyediakan wang untuk membayar pencen. KUAP menguruskan bayaran itu bagi pihak kerajaan dan sebahagian dana KUAP juga digunakan untuk membantu kerajaan menanggung kos pencen. Jadi KUAP bukan macam KWSP. Pejabat awam tak ada akaun simpanan individu I see. dalam KUAP yang Faham. akan berkurang apabila satu pelaburan rugi. Jadi apa pun yang berlaku kepada e-fishery, kerajaan tetap perlu membayar pencen penjawat awam seperti biasa. jadi- Soalan sebenarnya, adakah kes e-fishery ini cukup besar untuk menjejaskan kewangan KUAP dan kemampuannya untuk membantu kerajaan menanggung kos pencen? Pada 2024, tahun terakhir yang diaudit, KUAP menjana sekitar 18 bilion ringgit pendapatan pelaburan. Keseluruhan pelaburan e-fishery itu kurang 1% daripada pendapatan pelaburan KUAP pada tahun tersebut. Jadi, berdasarkan angka 2025 pula, keseluruhan dana KUAP bernilai 195 bilion ringgit. Pelaburan e-fishery itu kurang 0.1% daripada keseluruhan dana. Maksudnya, kes e-fishery ini tidak memberi kesan besar kepada kewangan KUAP atau kemampuannya untuk terus membantu kerajaan menanggung kos pencen. Dan tanggungjawab kerajaan untuk membayar pencen tetap tidak berubah. Iya, Tapi jangan salah sih. faham, 163 juta ringgit tetap buang awam. Iya. Kecil berbanding keseluruhan dana bukan bermakna ia boleh dilupakan. Betul. Setiap sen yang boleh didapatkan semula mesti dikejar. Hasil semakan dah pun dibentang kepada lembaga KUAP dan tindakan susulan mesti diambil mengikut rangka accountability. Dan jika ada kecuaian, pihak yang bertanggungjawab mesti diambil tindakan. Kita tidak akan sembunyikan kegagalan, tetapi jangan cuba menipu rakyat. Kononnya, KUAP dah hampir bankrupt dan pencen pejabat awam tak dapat dibayar. Itu bukan fakta, itu auta. Ya, memang mungkin ya nilainya tidak terlalu berdampak untuk KUAP gitu. Karena cuma 0,1% dari keseluruhan. Dan kerajaan tetap bakal bisa membayar pancen pejabat awam. Tapi itu tetap uang mereka. Tetap harus diperjuangkan haknya untuk didapatkan kembali. Dan harus dijadikan pelajaran. Mungkin angka yang kecil tadi itu adalah pelajaran dari Tuhan. Supaya kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menyimpan uang. Mempercayakan sesuatu pada seseorang gitu. Bahkan nih perusahaan startup yang sudah diaudit beberapa kali aja masih bisa curang dengan kecurangan yang sangat terencana. Dan ini katanya kecurangan atau penipuan yang sangat canggih gitu. Dan mungkin jika kalian yang masih bingung tentang kasus ini ada video yang singkat yang menjelaskan secara keseluruhan kasus ini. Kita lihat. Kalau lu bener-bener bingung kenapa kasus e-fishery dianggap sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah startup Indonesia, di mana perusahaan memanipulasi laporan keuangan dan merugikan investor bukan cuma di Indonesia bahkan sampai di luar negeri, dan lu penasaran kasusnya tentang apa? Sini gue rangkumin secara cepat dan simple. Lagi rame banget kemarin Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa penipuan e-fishery itu terencana bahkan sampai merugikan dana pensiun PNS Malaysia sampai 700 miliar. Jadi sejarahnya e-fishery itu dibangun tahun 2013 di Bandung sebagai perusahaan startup agriculture. Jadi mereka menciptakan software yang beneficial banget untuk para petambak, lalu juga menciptakan marketplace hasil panen, lalu ada pembiayaan juga untuk para petambak. Saking menariknya perusahaan ini sampai startup tersebut tuh pernah divaluasikan 1 miliar dolar lebih loh. Udah masuk unicorn. Udah setara sama startup besar kayak Gojek, Tokped, dan lain-lain. Nah kasusnya pas audit internal pada tahun 2024, ada dugaan bahwa perusahaan tuh punya 2 laporan keuangan ternyata. Yang satu untuk laporan internal, yang kedua untuk laporan eksternal. Yang Kepada laporan pertama ini khusus untuk internal manajemen asing. dan mereka tahu bahwa labanya itu perusahaan merugi bahkan, terus pertumbuhannya juga nggak sebagus itu. Tapi laporan kedua nih yang dikasih ke investor, ke bank, ke pihak eksternal, ini tuh yang udah diubah-ubah. Pendapatannya gede banget, perusahaan terus untung dan growth perusahaan gila-gilaan. Dugaan manipulasi yang ditemukan tuh banyak banget, mulai dari perusahaan melaporkan bahwa mereka tuh untung 261 miliar adalah laba segitu, padahal ternyata aslinya merugi 578 miliar. Aduh kacau banget. Lalu pendapatan diduga dibesar-besarkan sampai 4,8 kali lipat. Perusahaan juga mengklaim memiliki 400 ribu lebih alat pemberi pakan, padahal pas diaudit cuma ditemukan 24 ribu. Lalu investor Ya yang udah Allah, masuk di e-fishery itu juga jauh besar-besar kali. banget loh, mulai dari Temasek, Softbank, Northstar bahkan. Jadi investor global kelas dunia aja yang udah Percaya. masuk ibaratnya kena tipu juga sama mereka. Dan gongnya ini Malaysia ikut terseret
karena ternyata dana pensiun Malaysia, yaitu KWAP atau KWAP, juga berinvestasi di e-fishery, bahkan mencapai nominalnya 700 miliaran. Sampai akhirnya sekarang lembaga anti korupsi di Malaysia menyelidiki proses investasinya. Dan sekarang apa akhirnya sih efeknya ke Indonesia dan ekosistem startup di negara kita ini? Pastinya kasus ini membuat investor jadi jauh lebih hati-hati ya, terutama investor dari luar negeri. Audit pasti akan diperketat, due diligence akan diperketat gila-gilaan. Lalu valuasi startup juga jadi lebih realistis, gak bisa setinggi dulu. Dan pastinya pendanaan startup di Indonesia pasti akan melambat ya. Dan kepercayaan investor as a whole terhadap ekosistem Indonesia bakal menurun. Pasti akan menurun. Dan apa sih efeknya ke Indonesia bisa jadi pelajaran? Yang pertama, valuasi tinggi perusahaan bukan berarti perusahaan itu sehat. Lalu kalau perusahaan yang pertumbuhannya cepat, growth-nya cepat, harusnya tata operasionalnya itu juga harus disandingi dengan yang growth-nya juga bagus. Karena kalau misalkan laba perusahaan cepat, ini buat UMKM juga ya. Untungnya tiba-tiba naik gila-gilaan, tapi sistemnya nggak benar, operations-nya nggak benar, bakal pasti hancur akan runtuh juga. nanti perusahaan. Lalu audit dan transparansi itu sangat penting, terutama kalau ada investor dari luar. Oke, kalian udah paham ya kasus ini secara keseluruhan. Intinya si e-fishery ini tuh kayak memalsukan laporan keuangan yang sebetulnya mereka tuh merugi, tapi dilaporkan kepada para investor dari luar, dari asing, salah satunya Malaysia, mereka untung gitu. Itu bertahun-tahun dan sudah direncanakan sehingga sekelas investor yang sudah berpengalaman di pasar Indonesia aja nih masih tertipu. Ini sangat memalukan banget dan ini tentunya menjadi kerugian sekali buat ekonomi Indonesia ke depannya. Karena aku yakin investor asing nanti bakal sangat berhati-hati lagi ke depan untuk berinvestasi di Indonesia. Indeks ekonomi yang Indonesia sedang kacau banget, banyak sekali kasus korupsi, kasus apapun itu, pada akhirnya terus merugikan Indonesia itu sendiri, memalukan Indonesia itu sendiri. Aku pribadi sebagai rakyat Indonesia meminta maaf buat kalian sebagai rakyat Malaysia. Semoga kasus ini bisa segera selesai dan uang hak milik dari para pejabat awam Malaysia bisa segera dikembalikan ya, meskipun mungkin ya kasarnya nggak utuh, tapi setidaknya hak mereka semua terpenuhi. Aku harap semoga kerajaan Malaysia juga bisa terus memantau kasus ini sehingga bisa menemukan titik terang dan jalan keluar secepatnya gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sorry banget kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan. Tidak ada maksud aku menjelekan negara aku sendiri, tapi di sini aku berharap semoga Indonesia bisa semakin baik ke depannya. Itu saja guys, thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye-bye.